Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para ulama, para habaib, para masyayikh yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, Sahibul Bait, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Saya bersyukur dapat menghadiri haflah Maulidin Nabiil Karim, dan saya bangga dan terharu dengan keberadaan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah ini. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin mengambil contoh bagaimana Rasul melaksanakan perjuangan. Apa modal utamanya? Saya sampaikan 3 sajalah, mudah-mudahan selesai 10 menit. Yang pertama, modal utama perjuangan baginda Rasul adalah akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Oleh karena itu, surah Madu sudah selesai. Dari dan ke Madura jadi lebih mudah. Bahkan Madura akan jadi daerah industri. Tetapi yang kita ingin, Madura tetaplah Madura. Akhlak tidak boleh berubah. Zaman boleh berubah, akhlak tidak. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. Nah, soalnya adalah kepada siapa kita harus berakhlak. Kita itu kan harus berakhlak kepada 2. Kita harus berakhlak pertama kepada Allah. Ini yang terpenting. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. 13 tahun di Mekah itu, dengan perhitungan kalau fondasi kuat, bangunan aman. Kalau fondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau fondasi rapuh, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana fondasinya, orang hidup bagaimana imannya. Kekuasaan dan jabatan baru ada manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Kalau tidak, yang muncul Fir'aun. Harta baru terasa manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Itulah sebabnya bangsa kita ini bukan cuma perlu orang pintar, kita perlu orang benar.
Bahkan di masyarakat lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Kalau sudah pintar tidak benar, rusak rakyat itu Pak. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras, ya. Disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Mulai dari akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya dua. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu akhlak kepada Allah. Konsisten, disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang mengaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Sekarang ini kan bangsa kita disiplinnya lemah. Korupsi agak sulit diberantas karena pejabat kita takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Itu sama dengan anak muda naik sepeda motor ngebut, lampu merah jalan terus, di stop sama polisi. Prit, iya Pak. Minggir, siap. SIM ada Pak. SNK ada Pak. Tahu kau lampunya merah? Tahu Pak. Kenapa lewat terus? Saya nggak tahu, ada bapak. Itu disiplin kita. Tenang bener jawabnya, kayak orang nggak salah itu. Iman. Apalagi belakangan ini saya sering bilang gini Pak, ini humor tapi agak tasawuf. Orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong. Tenang. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia tidak sedih. Tenang. Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa rahasianya? Ternyata, nih tasawufnya di sini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Wah, itu. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong, tidak pantas ya. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Tidak pantas dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah sombong. Dititipi sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua. Dititipi harta oleh Allah, jadi orang kaya sombong, sama tetangga tidak mau kenal, orang lain kecil semua, jalan tidak injak tanah.
kuntilanak. Yang kedua penting, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, titip sepeda motor, silakan. Waktu diambil sepeda motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper hancur. Marah enggak yang nitip? Marah. Saya kan titip, kenapa enggak dijaga baik-baik? Dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya supaya bangun pesantren, bela yatim, santuni yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Dititipi jabatan oleh Allah isinya korupsi saja, yang nitip marah. Nah, saya mau kasih lihat sekarang. Allah titip Indonesia. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Sebentar, ada meja mau naik. Silakan Mas. Iklan. Ya, terima kasih. Jangan disangka kalau disediakan air teh pidatonya jadi lama. Dekorasi ini kok. Sampai mana tadi? Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini bedanya. Malaysia memang merdeka tapi diberi Inggris. Singapura merdeka diberi Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. Disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip marah. Yang nitip marah. Kalau dia marah, dia suruh makhluknya yang lain negur. Siapa? Merapi, Bromo, anak Krakatau. Itu Merapi demo, Pak. Kalau kita rakyat demo, anak buahnya Pak Danres turun. Tapi kalau Merapi demo, siapa yang mau ngatasi? Mbah Marijan. Selesai. Sekarang Mbah Marijan sudah kumpul sama Mbah Surip di alam barzah, dia sudah ketemu dia. Kata Mbah Surip, tenang Mbah Marijan, tak gendong, aman sudah. Aman sudah. Saya mau bilang Merapi itu makhluk, Krakatau itu makhluk, Bromo itu makhluk. Tidak mungkin makhluk bergerak dengan sendirinya, pastilah ada yang menggerakkan. Maka baik-baiklah sama yang bikin angin supaya bertiupnya sesuai keperluan. Baik-baik dengan yang bikin air supaya datangnya sesuai kebutuhan. Baik-baik sama yang bikin gunung supaya meletusnya pelan-pelan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menjaga titipan. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayo, saya ngobrol kita. Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini ini, kita ini semua hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita.
Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Apa diakui? Kita belum tahu. Ya, kan baru kata kita itu. Dan tidak otomatis kalau kita bilang saya ini hambamu ya Allah, lalu Allah jawab iya ya. Tidak, wong itu kan kata kita. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang perbuatannya, ucapannya berkata saya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba setan, hamba nafsu, hamba dunia, budak jabatan. Tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Jadi hamba Allah tuh nggak mudah, digojlok, diuji. Coba lihat, yang jelas diakui sebagai hamba itu baru satu yang kita peringati ini, baginda Nabi. Allah mengakui kapan? Waktu menceritakan Isra dan Mi'raj. Apa yang dipakai kalimat? Subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hambanya Muhammad itu hambaku, aku jalankan dia. Allah mengakui. Kapan kalimat ini turun? Setelah Nabi digojlok, ditempa, digembleng, diuji, difitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya dibantai. Lolos, Muhammad betul-betul hambaku. Ayo Isra Muhammad. Subhanallazi asra bi'abdi, hambaku. Jadi kalau mau jadi hamba Allah ya diuji, digojlok, digembleng. Nah, mari kita lihat kehambaan baginda Nabi. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Hati bersih, akhlak terbaik, dosa sudah diampuni. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma urusannya apa? Itu urusan masing-masing. Pada tingkat seperti itu Rasulullah, saya perlu Allah, saya perlu Allah, saya perlu Allah. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ya, yang 100 tahun kita bangun ternyata selesai oleh gempa 3 menit. Kita perlu Allah, kita perlu Allah. Makanya musibah itu kan kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian. Kalau menimpa orang setengah baik itu paru-paru yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang hobi, ngaji nyolong jalan terus. Untung di sini nggak ada yang begitu. Di Jakarta banyak, di sini insya Allah sama. Jakarta orang separuh-separuh seperti itu kalau dapat musibah itu namanya teguran, bukan ujian. Kenapa ditegur? Lalai. Nah, kalau orang jahat dapat musibah itu namanya persekot, uang muka tanda jadi. Kontannya nanti di akhirat. Kalau diuji
bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Kalau ditegur, introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Bertali-tali, bersambung-sambung musibah ini, dan musibah kalau datang tidak pernah memilih, tidak pernah memilih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jadi mari yang pertama jaga akhlak kita kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Sekarang kan musim entertain, orang pandai membangun pencitraan, orang pinter bikin bungkusan. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Bener Pak, pemburu hantu pakai sorban, pakai gamis, nanti kiai pakai helm. Atribut sudah kacau sekarang ini, siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, ndak jelas. Sementara masyarakat kita memang agak kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Pernah terjadi suatu saat tabrakan di jalan, keras sekali, korban jatuh berlumur darah, dikerubungi orang banyak. Datang wartawan mau ambil gambar dari dekat, sulit, banyak sekali orang ngerubung. Dia cari akal, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia mengaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua, minggir, ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban pucat mukanya itu wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia sudah ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi pesannya dalam. Kalau belum kenal benar jangan cepat-cepat ngakui. Ya, rakyat harus cerdas sekarang ini. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? udah cerdas lah itu, udah cerdas lah itu. Hati-hati, ini jangan pencitraan. Orang pandai bikin bungkusan. Oleh karena itu kita juga harus punya filter supaya tidak hanyut oleh kedangkalan-kedangkalan pencitraan itu. Satu itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, kepada siapa kita berakhlak? Kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu siapa? Pertama, sesama muslim. Malam ini saya hadir di sini, saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan. Saya enggak pesan. Yang kita tidak pesan jangan diributkan. Kita enggak pesan. Warna kulit seperti ini kita enggak pesan. Dari suku apa lahir kita enggak pesan. Potongan seperti ini kita enggak pesan. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum wanita. Ini kasihan dari tadi nggak diajak ngomong nih. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum wanita. Ibu-ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang, nasib perempuan menyedihkan, dilecehkan, harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Coba lihat wanita sebelum Islam, sedih, dilahirkan hanya untuk melahirkan, alat pemuas nafsu.
Kalaupun berperan, peranannya cuma segitiga, dapur sumur kasur, kasur sumur dapur, putar-putar di situ saja. Nggak usah di Arab, dunia, di Jawa, raja-raja Jawa sebelum kenal Islam seenaknya ngumpuli perempuan kan, selirnya yang 30, 50. Sultan-sultan di Turki piara harem ratusan orang perempuan. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar, istrinya 1000. Innalillahi wa inna. Itu saya coba pikir, raja kalau istrinya 1000, kapan pakai kolor itu raja? Rasulullah datang terenyuh, an-nisa imadul bilad, perempuan jangan diperlakukan begitu, perempuan tiang negara, kalau baik perempuan baik negara, kalau rusak perempuan hancur negara. Waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Menghargai perempuan, ibumu, 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 bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali, ibu 3 kali, bapak 1 kali, ibu 3, bapak 1, 1 bapak. Gimana sih ngitungnya jadi kerok begini? Salah ngitungnya, salah. Lalu dicairkan kehidupan kemasyarakatan di masjid. Masya Allah, masjid itu pendidikan demokrasi betul. Pertama, siapapun masuk masjid copot sandal, buka sepatu. Benar itu? Ini masyarakat yang mau kita bangun. Tidak ada warga negara kelas 1, semua sama. Lurah masuk masjid buka sepatu, Camat masuk masjid buka sepatu, mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu, Nur. Nikmatnya masyarakat masjid, nikmatnya masyarakat masjid. Coba binatang saja harganya tidak sama toh. Sapi yang mahal yang gemuk, betul? Karena harga sapi pada dagingnya, makin gemuk sapi makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi, padahal dagingnya sedikit, betul. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Harga perkutut suaranya. Di mana harga manusia yang paling gemuk? Silahkan bersaing dengan sapi. maaf. Inna akramakum indallah atqakum. Masyarakat masjid sudah copot sandal, buka sepatu, sudah masuk ke dalam sholat berjamaah. Kalau sudah ke dalam sholat berjamaah, tidak pernah kita usil dari mana orang datang, yang penting kemana dia menghadap. Itu masyarakat masjid. Dari mana kamu? Dari kidul, Pak, madhab ngulon. Kamu dari mana? Dari lor, Pak, madhab ngulon. Kamu dari mana? Dari kulon, madhab ngulon juga. Ini kan konsep bineka tunggal ika. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Lalu sholat berjamaah. Apa itu? Hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus ada imam, harus ada makmum. Kenapa?
Ini saya harus agak hati-hati ya, pakai sarung angin ini. Apa tadi ngomong apa saya? Sholat berjamaah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada imam, ada makmum. Siapa makmum? Kita ini rakyat. Siapa imam? Para pemimpin negara. Apa bedanya? Imam harus dipilih, makmum nggak usah. Coba baca kitab fikih yang setebal apapun, nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak usah, makmum nggak usah dipilih. Orang buta boleh jadi makmum, orang bisu boleh jadi makmum, tukang mabuk boleh jadi makmum, tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Imam harus dipilih. Siapa yang jadi imam? Pertama, a'lamuhum, orang yang paling alim di kampungmu angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Yang paling alim, tahu urusan, punya konsep, punya visi dan misi, mengerti negara ini mesti dibawa kemana, jalan keluarnya apa, angkat jadi imam. Pak, ada dua orang Pak, alimnya sama, yang mana yang dipilih? Kalau ada dua orang alimnya sama, kata Nabi, afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Apa artinya fasih? Nyambung sama rakyat, tahu apa yang dimaui rakyat, nyambung. Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam cedal. Kenapa Bu? Nyambung. Capek kalau punya imam gak nyambung sama makmum. Makanya kalau sudah jadi imam, pesan Nabi apa? Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu, jangan terlalu panjang. Itu makmum tidak sama kekuatannya. Ada yang tua renta, diri saja sudah gemetar. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud lama kepalanya sakit. Ada makmum yang sudah janji habis sholat mau terima uang. Jangan kalau sudah jadi imam di kota, sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin, bubar makmum itu. Jadi imam jangan terlalu lama, kayak Husni Mubarak tuh kelamaan jadi imam 30 tahun, rakyat capek. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah masyarakat Islam ini loyal, taat, setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku', makmum ruku', imam i'tidal, makmum i'tidal, imam sujud, makmum sujud. Tapi masyarakat Islam tidak buta. Imam keliru, makmum wajib menegur. Ya, bagaimana negurnya? Mestinya ruku', imam sujud. Wah, keliru ini. Subhanallah, kan gitu. Itu aturan main. Tidak boleh imam keliru, makmum emosi, main pegang, mam, hoi salah, hoi, kacau sholat. Imam buang angin, apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Goblok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir, tidak usah ribut. Yang di belakang satu orang maju ke depan, lanjutkan pekerjaan imam. Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini negara rusak karena imam sudah buang angin. Tenang aja, kayak orang nggak salah itu loh. Selesai sholat dikasih tahu, imam tadi buang angin ya sedikit. Apa kalau nggak sedikit lalu nggak rusak sholat itu? Nah, dalam berjaga akhlak kepada sesama, ayo
kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Ini pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, ini aset kita, keberadaannya, pengembangannya, kelangsungannya, bukan sekedar tanggung jawab pengurusnya, tanggung jawab kita sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Yang punya jabatan bantu dengan wewenangnya, yang punya harta bantu dengan uangnya, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya, yang bisa doa bantu dengan doanya, yang tidak bisa apa-apa bantu dengan diam. Diam saja lumayan loh itu membantu.